Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada majelis kedua ini surah Al-Fatihah dari tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumeneb. Nah, sebelumnya kita sudah sampai wahia sab'u ayatin. Nah, ya wahia ini merujuk ke surah Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita tahu wahia ini merujuk ke surah Al-Fatihah? Tentunya kita lihat konteks juga ya, lafadz setelahnya. Yang paling mendekati ini, yang paling bisa menunjukkan konteks ini lafadz setelahnya. Nah, setelahnya ini kan sab'u ayat, maka tidak mungkin konteks hiya ini ke Al-Madinah atau Makkah atau bahkan Marroh ya, walaupun ini sama-sama muannas semua. Nah, tapi domir hiya ini masuknya ke surah Al-Fatihah. Nah, sab'u ayatin, ini surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya. 7 ayat ini kita lihat bahwa ini mendapat persetujuan dari semua ulama. Tandanya apa? Bil ittifaqi. Nah, bil ittifaqi maksudnya adalah persetujuan dari semua ulama, semua bahkan dari zaman dulu ya sahabat ya, sahabat tabi'in sudah sepakat. Nah, kesepakatannya ini ada pada 7 ayatnya. Detailnya ada perbedaan. Nah, kita singgung bil ittifaqi ini. Kita lihat kenapa bisa dibaca bil ittifaqi, karena nggak mungkin dibaca bil itfaqi. Kok bisa tahu? Karena jam terbang, karena pengalaman, dan karena nggak pernah ada kalimat bil itfaqi, adanya bil ittifaqi. Nah, itu ya. Jadi membaca kitab juga harus punya pengalaman dan juga kejelian. Bagaimana sorof membentuk lafadz ini, dan yang paling pas dibaca bukan dari wazan atfaqo yutfiku, tapi dari wazan ittafaqo yattafiqu ittifaqon. Sehingga ini jadinya ittifaq. Nah, lanjut. Kita detail dari satu ayat sekarang. Wasabi'atu, dan ayat yang ketujuh. Kenapa dikatakan ayat yang ketujuh? Karena ini bahasnya ayat. Nah, tetapi kenapa di sini kok asabi'ah? Padahal di sini sab'u. Nah, jadi yang di sini karena tidak dicantumkan langsung eh, al-ayahnya, maka yang dipakai adalah hitungannya langsung. Nah, kalau yang disebut adalah hitungannya langsung tanpa ada lafadz embel-embel ayat sebelumnya, dipakai di sini adalah yang primer adalah em, lebih digunakan as-sabi'ah, bukan as-sabi'u. Nah, ada perbedaan juga kaidah antara urutan dengan angka ya. Jadi kalau ini kan ke-7, kalau ini 7. Dalam kaidah pembilangan bahasa Arab juga ada perbedaan kaidah. Shiratal ladina. Nah, dan yang ketujuh adalah lafadz shiratal ladina ila akhiriha. Nah, ila di sini tidak dimaknai ke, tapi cenderung dimaknai sampai. Nah, ila akhiriha. Nah, ini menjadi titik poin penting kenapa sebagian penulis langsung menulis A-nya panjang, agar tidak dibaca selain ini. Nah, kalau sudah ada panduan, oh ini dibaca panjang A, otomatis ini akhiriha. Nah, kenapa tidak baca akhiriha? Karena maknanya akan berbeda. Kalau akhiriha berarti sampai selesainya ayat, kalau akhiriha sampai lainnya. Kan nggak mungkin pakai akhiriha. Jadi sekali lagi, kejelian ini juga didukung dengan
sebanyak apa pemirsa membaca teks Arab. Nah, jadi kalau, sudah sering membiasakan diri untuk membaca, maka akan langsung ketemu, "Oh, nggak mungkin akhiriha." Seperti itu ya. Nah, lanjut in kanat, in ya, di sini tidak dibaca inna, apalagi mu'alif sudah, memberi, ini, tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada tasdid, tidak ada yang lain, berarti in. Nah, in-nya in apa? Nah, tentunya di sini juga bukan bukan in yang taukid yang, menyembunyikan inna ya, tapi in yang nanti harus ada sebagai syaratnya. Nah, yang kalau kita pelajari dalam dunia nahwu nanti ada, tajzim, menjazmkan sesudahnya. Nah, karena sesudah in ini, bukan fi'il mudhari tetapi adalah fi'il madhi, maka cuma statusnya saja nanti yang, eee, kayak kayak jazm. Nah nah, tapi ini tetap sebagai in yang butuh syarat. Maksudnya gimana? Ayat yang ketujuh adalah shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jikalau al-basmalah minha. Jika ada bismillah itu dari ayat yang 7 itu. Nah, maksudnya bagaimana? Jika lafadz bismillahirrahmanirrahim ini sebagai salah satu ayat yang 7, maka ayat yang ketujuhnya adalah mulai dari shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Nah, ini maksudnya kan menunjukkan syaratnya tadi. Nah, wa illam takun, dan jika tidak ada, nah kalau kita artikan per lafadznya ya, dan jika tidak ada, apa yang tidak ada? Kembalinya ke bismillah, atau, basmalah tadi. Jadi ini dibaca basmalah karena basmalah adalah lafadz bismillahirrahmanirrahim. Dan jika tidak ada, apa yang tidak ada? Lafadz basmalah ini, minha termasuk 7 ayat ini, fasabi'ah, maka yang ketujuh dalam hitungan itu adalah mulai dari mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila akhiriha tadi. Ila akhiri mana? Ila akhiri ayah ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, jadi seperti kita kalau kita lihat konteks sekitar kita ya, yang biasa saja digunakan sebagai pengalaman, biasanya kalau dari kalangan NU dan kelompok-kelompok yang pemahamannya sama, bismillah, ini menjadi awal dari surat, maka dia dibaca. Nah, tetapi ada yang menyatakan bismillah tidak termasuk ayat sehingga tidak dibaca. Maka dalam sholatnya juga mulainya alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk golongan-golongan yang seperti ini, ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dari itu di dalam mushaf-mushaf yang ada di Indonesia, sebelum lafadz ghairil ini biasanya ada waqaf. Nah, jadi kalau mushaf yang ada di Indonesia itu mengikuti madhab bismillah itu masuk ayat pertama, dan yang ketujuh adalah shiratal ladzina, tetapi sebelum lafadz ghairi ini ada biasanya, tanda wakuf. Ini untuk menunjukkan ada kekhilafan, eee, bukan kekhilafan ya, ikhtilaf. Ikhtilaf perbedaan antar ulama. Jadi boleh, eee, berhenti di sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, bernafas, kemudian lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Nah, saya kira untuk terkait konten nahwu shorof dari lafat ini tidak begitu sulit ya.
Cuma kita perlu mengkaji ulang saja kalau mungkin pemirsa lupa, terkait dengan bagaimana perbedaan pengurutan, angka yang urut dan angka yang biasa. Contohnya di sini sab'u dan as-sabi'ah, penggunaannya bagaimana di bab tentang bilangan itu. Kemudian, perbedaan lafat di tengah misalkan akhiri sama akhori, ini juga harus punya kejelian. Kemudian in, kita harus jeli, in-nya ini benar-benar in yang syartiyah, yang biasanya tajzimu fi'lah ini, atau in yang, taukid, atau in yang bagaimana, atau bahkan inna. Nah, ini harus kita jeli. Nah, terus kanat. Kanat ini kita harus juga ingat bahwasanya status kanat itu mempersyaratkan apa nanti, akibatnya apa. Nah, berarti karena ini kana, maka isim kana harus rofa. Ini statusnya adalah rofa sebagai isim kana. Dan khobarnya itu adalah mansub. Nah, minha. Nah, minha ini statusnya mansub. Tapi karena ini bukan isim, maka hanya di mahal saja. Tidak untuk mansubnya. Jadi, ingkanat al-basmalatu minha. Nah, terus, nah, ilam takun. Nah, ini juga harus kita ingat ingat pelajaran nahwu dan sorofnya ya. Karena setelah lam, lam kan ini menjazmkan fi'il mudhari. Menjazmkan itu membuat fi'il mudhari ini statusnya majzum. Nah, jazm berarti tanda belakangnya biasanya sukun ya umumnya. Nah, maka wa lam takun. Nah, ini yang hilang apa? Wawunya. Aslinya kan kana yakunu kaunan. Kalau kalau yakunu kalau di sini muannas adalah takunu, tapi karena ini sebelumnya ada lam, yang di sini harus ada jazmnya, takun, nggak mungkin dibaca takun. Nah, ini dalam ilmu i'lal ya kalau tidak salah, ini harus dikorbankan satu. Nah, yang dikorbankan adalah huruf ilatnya, maka dinamakan huruf ilat. Kalau dalam tajwid huruf mat itu dia punya cacat yang, kadang memang harus dikorbankan, dalam kondisi tertentu. Contohnya seperti ini, ketika ada 2 sukun atau 2 mati, taku, wawunya sudah mati, nunnya mati, yang dikorbankan salah satu. Wa illam takun. Nah, jadi, bukan dibaca tukin, bukan dibaca, takna, apalagi yang lain-lain, tapi dibaca takun. Kok bisa tahu? Karena ada kemiripannya di sini, ke sini. Nah, kalau ini kanat, kemungkinan besar ini juga, turunan dari kanat tadi. Kalau ini mu'annas dalam kondisi fi'il madhi, maka ini mu'annas dalam konteks, dalam status fi'il mudhari yang majzum karena ada lam tadi. Nah, sekali lagi kalau masih bingung terkait dengan bagaimana kondisi majzum itu, maka kita kembali buka di bab nahwunya atau sekaligus di sorofnya terkait pembuangan wawu ini kaidahnya bagaimana, sudah dijelaskan secara rinci. Nah, tapi bukan di sini ya pembahasannya ya. Nah, ini sudah sampai ini tadi. Nah, sudah sampai sini, kita lanjut. Wahia sab'un wa ishruna kalimatan. Nah, wahia di sini juga masuknya seperti wahia ini, rujuknya ke sini, suratul Fatihah. Nah, sab'un wa ishruna, berarti berapa ini? Sab'un wa ishruna berarti 27, bukan 7 dan 20. Nah, tapi jadi untuk kaidah pembilangan memang, dalam statusnya puluhan seperti ini, satuan didahulukan. Wahia sab'un wa ishruna. Nah, kenapa sab'un masih ingat? Oke, karena wahia ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar, khobar maka otomatis statusnya rofa. Rofanya kenapa pakai tanwin? Karena dia tidak ada al di depan atau sebab apapun yang
menjadikannya pakainya u. Jadi kondisi default, kondisi asli dari rofa yang lafadznya adalah seperti umum ini, nakiroh, maka harus pakainya tanwin. Tanwinnya tidak sab'in, tapi sab'un. Nah, sab'un wa ishruna. Karena ini sebelumnya marfu, maka ini juga harus dirofakkan. Tidak boleh ditulis ishrina. Jadi sama-sama ya, satu paket. Sab'un wa ishruna. Nah, 27 apa? Kalimatan. Nah, kalimah berarti kita harus ingat-ingat ya, kalimah dan kalimat dalam konteks bahasa Indonesia ada perbedaan. Nah, jadi kalau kalimah di sini kalau di dalam bahasa Arab itu lebih diartikan kata. Nah, jadi tahu lafadz ya. Kata, kalau kalimat bahasa Indonesia dalam konteks bahasa Arab namanya jumlah. Kita harus ingat-ingat. Jadi bukan 27 kalimat yang dimaksud bahasa Indonesia, tapi adalah kalimah bahasa Arab yang maksudnya kita sering artikan kata. Jadi surah Al-Fatihah ini mengandung 27 kata. Bisa cek dihitung sendiri nggak apa-apa. Nah, terus wa mi'atun wa arba'una harfan. Nah, selain sudah dihitung ayatnya sudah dihitung, kemudian kalimah atau katanya sudah dihitung. Nah, ini juga sudah dihitung apa ini? Wa mi'atun 100 wa arba'una 40 harfan hurufnya. Nah, huruf dalam surah Al-Fatihah dari awal kalau kita menyatakan bismillah berarti mulai dari ba itu sampai waladhdallin nun itu semuanya ada berapa ini? 140 huruf. Nah, kita juga harus tengok kembali pelajaran tentang pembilangan. Kalau ini 27 ditulis satuannya dulu, kalau ini sudah mulai ratusan, maka ditulis seratusnya dulu. Wa mi'atun wa arba'una. Nah, jadi 100 wa arba'una dan 40. 100 sama 40 kan 140. Nah, itu ya kaidahnya. Kalau ini sama rofa, maka ini harus juga rofa. Arba'unnya, nggak boleh arba'ina. Seperti itu. Harfan. Nah, ini seperti kalimatan. Harfan. Kok bisa dibaca? Ya, karena umumnya memang seperti itu. Eh, dalam kaidah pembilangan kalau masih satuan nanti belakangnya itu dijamak seperti ini. Sab'u ayatin. Tapi kalau sudah puluhan atau ratusan nanti bentuknya itu tidak jamak seperti ini. Tapi kembali kayak gini, kalimatan. Jadi bukan kalimatin, bukan ahrufin, tapi kembali ke bentuk mufradnya. Tapi dinasobkan. Nah, silakan dicek kembali pelajarannya tentang bilangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kaidah bilangan di situ. Nah, lanjut wasumiyat Fatihatal Kitabi. Nah, mulai ini kita sudah harus akrab dengan sumia ini. Oke, kita ingat-ingat kembali kalau ketemu setiap lafat kita harus tentukan ini isim, fiil atau huruf. Nah, kalau ini kan jelas huruf ya. Wa sumiyat. Nah, wa sumiyat maksudnya apa? Maksudnya adalah fiil. Kok berbeda? Kok di belakang depannya kok u? Nah, karena bukan fiil maklum, mabni maklum, tapi mabni majhul. Kalau kita katakan adalah pasif, bahasa Inggrisnya passive voice. Sumiyat asli artinya kalau fiil mabni maklumnya sama, menamakan. Kalau dipasifkan sumia, dinamakan. Nah, kok ini muannas berarti kita lihat setelahnya. Oh, ternyata nggak ada. Berarti merujuknya kemana? Kembali ke sini. Nah,
wa sumiyat suratul Fatihati Fatihat